Selamat pagi anak-anak kelas 11 MIPA. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang elastisitas. Elastisitas suatu bahan itu merupakan kemampuan suatu bahan untuk dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang bekerja pada benda dihilangkan. Elastis itu terbagi dua, benda plastis dan benda plastik. Benda plastis atau benda yang elastis itu apabila diberikan gaya maupun gaya tarik yang berlawanan ataupun gaya tarik yang menuju permukaan bahan itu dikatakan elastis. Lalu benda plastis, tak elastis adalah benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang bekerja pada benda dihilangkan. Di sini Ibu ambilkan contohnya. Untuk benda elastis itu adalah sendal jepit yang biasa kalian gunakan sehari-hari, itu biasanya terbuat dari karet. Lalu shock breaker. Lalu untuk contoh benda plastis atau benda tak elastis itu seperti tembikar ataupun benda yang terbuat dari tanah liat. Apabila dalam keadaan basah dia dapat dibentuk, diberikan mau gaya tarik, mau gaya tekan, dia akan membentuk atau terbentuk bahan yang kita inginkan. Tapi kalau sudah dalam keadaan kering, kalau kita tidak memberikan gaya lagi padanya, akan tidak dapat kembali ke bentuk seperti semula. Misalnya Ibu berikan di sini gelas dan botol minum. Kalau kita berikan gaya kanan, dia tidak akan kembali ke bentuk semula. Lalu jenis-jenis perubahan bentuk pada bahan, yaitu yang pertama regangan atau tegangan tarik. Gaya tarik yang sama besar dan arahnya berlawanan akan menghasilkan pertambahan panjang pada benda. Lalu yang kedua, tegangan mampat atau mampatan, itu gaya tekan yang sama besar dan berlawanan arahnya, tapi benda bisa bertambah pendek. Dan yang ketiga, geseran atau tegangan geser. Ini gaya yang sama besar dan berlawanan arahnya juga, dan benda mengalami pergeseran bidang sisi. Dapat terlihat jelas oleh gambar. Yang pertama regangan, berlawanan arah, gayanya menjauhi benda. Lalu yang kedua, gayanya mendekati benda. Yang ketiga, berlawanan arah, satu ke kiri, satu ke kanan. Besaran yang menentukan sifat elastisitas bahan adalah tegangan. Tegangan adalah gaya yang diberikan pada benda per satuan luas penampang benda. Dapat dirumuskan tau, itu lambang daripada fisika, seperti huruf T tapi dibaca itu tau, sama dengan F/A. Tegangan atau stres ini satuannya Newton per meter kuadrat. Lalu regangan atau strain adalah perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang mula-mula. Pertambahan panjang dilambangkan delta L
dan panjang mula-mula L0 dapat dirumuskan. Regangan dilambangkan oleh huruf E kecil. E sama dengan delta L per L0. Satuan daripada regangan tidak ada, karena kalau sentimeter per sentimeter dicoret satuannya, dia tidak memiliki satuan. Selanjutnya adalah modulus elastisitas atau modulus Young. Kenapa dikatakan modulus Young? Karena beliaulah yang menemukan rumus untuk perbandingan antara tegangan dan regangan ini. Lalu rumus dari tegangan modulus Young adalah E sama dengan E besar elastis sama dengan tau per E. Tegangan dibagi regangan, satuannya sama seperti tau, Newton per meter kuadrat. Nah, dari situ, dari pemaparan yang Ibu berikan, kita ambil contoh soal untuk menghitung berapa tegangan, berapa regangan, dan berapa modulus elastisitas suatu bahan tersebut. Ini terlihat di dalam contoh, tegangan tarik suatu benda diberikan sebesar 100 Newton, F 100 Newton, yang memiliki luas penampang 10 meter persegi. Ditanya berapakah besar tegangan tersebut. Dari rumus yang sudah Ibu paparkan, tau sama dengan F per A. 100 Newton dibagi 10 meter persegi sama dengan 10 Newton per meter kuadrat. Jadi jawabannya adalah B. Lalu contoh soal yang kedua. Seutas kawat yang memiliki luas penampang 5 mm persegi diberikan gaya sebesar 10 Newton, sehingga kawat bertambah panjang menjadi 8,8 cm. Jika panjang kawat mula-mula 8 cm, maka regangannya adalah, di sini setiap menyelesaikan pembahasan fisika harus dibuat diketahui apa yang ada di soal. Diketahui A 5 mm persegi, F 10 Newton, L 8,8 cm, dan L0 8 cm. Ditanya regangannya L. Nah, tadi sudah dipaparkan E sama dengan delta L per L0. Dari soal kita lihat tidak ada delta L-nya, maka kita hitung terlebih dahulu. Delta L sama dengan panjang dikurang panjang mula-mula. Berarti delta L-nya sama dengan L0 dikurang L0, 8,8 cm dikurang 8 cm sama dengan 0,8 cm. Lalu kita masukkan ke rumus mencari atau menghitung regangan. E sama dengan delta L per L0, 0,8 cm per 8 cm sama dengan 0,1 atau 1 kali 10 pangkat min 1 atau 10 pangkat min 1. Jawabannya adalah A. Lalu selanjutnya contoh soal yang ketiga. Kolaborasi antara diketahui dari luas penampang, gaya, pertambahan panjang kawat dan panjang mula-mula, itu bisa menghitung berapa modulus elastisitas suatu bahan. Di sini contoh nomor 3 itu seutas kawat. Ini kawat ini belum diketahui jenisnya. Kalau misalnya diketahui jenisnya, ada kan tabel konstanta.
modulus yang. Jadi seutas kawat yang memiliki luas penampang 5 mm persegi diberikan gaya sebesar 10 Newton. Bertambah panjang kawat karena diberikan gaya tadi, kawat bertambah panjang 0,08 cm. Jika panjang kawat mula-mula 8 cm, hitunglah besar modulus kawat tersebut. Nah, kita buat penyelesaiannya. Diketahui A 5 mm. Nah, dalam fisika selalu mengarah pada satuan internasional. Jadi kalau tadi satuan daripada tegangan Newton per meter kuadrat, jadi A ini, luas penampang ini kita konversikan 5 mm persegi itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. F-nya atau gayanya 10 Newton. Delta L-nya 0,08 cm, L0-nya 8 cm. Ditanya modulus elastisitas E. Jadi kita cari satu-satu. Tegangannya, regangannya, lalu modulus elastisitas. Tahu sama dengan F per A 10 Newton dibagi 5 kali 10 pangkat min 6. Seperti di kelas 10 kan sudah belajar tentang notasi ilmiah ataupun pangkat eksponensial. Kalau pembagian dia menjadi pangkat positif, naik ke atas. Jadi 10 Newton dibagi 5 itu 2 kali 10 pangkat min 6 naik ke atas jadi 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Jadi tegangannya 2 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. E sama dengan ataupun regangannya delta L per L0. 0,08 cm dibagi 8 cm 0,01. Kita jadikan pangkat eksponensial 10 pangkat min 2, tidak memiliki satuan. Elastisitas sama dengan tau dibagi E atau tegangan dibagi regangan. 2 kali 10 pangkat min 6 Newton per meter kuadrat dibagi 10 pangkat min 2. Hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat. Sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita akan lanjutkan di Google Classroom. Oke? Sampai sekian pemaparan untuk elastisitas bahan, dan ada beberapa contoh soal yang sudah kita kerjakan sampai di sini. Dan kalau belum mengerti boleh melalui chat WA. Terima kasih.